Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik, di sini kami dari Pendidikan Fisika Universitas Lambung Mangkurat akan menjelaskan materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati. Halo, perkenalkan, nama saya Nana Sofia Lazuardi. Adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada kali ini yaitu baik, langsung saja. Pernahkah kalian berdiri di lapangan pada pukul 12 siang dan saat itu matahari sedang terik-teriknya? Jika pernah, apa yang kalian rasakan? Tentu kalian akan merasakan kepanasan. Nah, lalu apakah kalian pernah menggenggam es batu di tangan kalian? Apa yang kalian rasakan? Tentu tangan kalian akan merasa dingin, bukan? Nah, adanya rasa panas dan rasa dingin yang kalian rasakan itu terjadi karena adanya aliran kalor. Kira-kira apa ya kalor itu? Jadi, kalor adalah energi yang berpindah dari suatu sistem ke sistem lain yang memiliki perbedaan suhu. Biasanya, kalor mengalir dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah apabila kedua benda tersebut bersentuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah kalor, yang pertama yaitu massa suatu zat. Semakin besar massa suatu zat, maka banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu sistem juga akan semakin besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kalor sebanding dengan massa suatu zat. Sebagai contoh, kalian memanaskan 2 buah wadah yang berisi air berbeda, yaitu 1 liter dan setengah liter, dengan api yang sama-sama kecil. Ternyata, setelah 3 menit, wadah yang berisi setengah liter air lebih cepat panas dibanding wadah yang berisi 1 liter air. Lalu, bagaimana kasusnya jika zat yang kita panaskan berbeda tetapi dengan massa yang sama? Hal ini terjadi karena ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah sifat khas yang dimiliki suatu zat yang menyatakan seberapa besar kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor. Kalor jenis juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dan faktor lain yang mempengaruhi jumlah kalor adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu. Semakin besar perubahan suhu, maka jumlah kalor akan semakin besar. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor adalah massa zat atau dilambangkan dengan M, kalor jenis zat dilambangkan dengan C, dan perubahan suhu atau kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Secara sistematis dirumuskan Q sama dengan MC delta T. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius, di mana kapasitas kalor merupakan perkalian massa suatu zat dengan kalor jenisnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai asas Black. Nah, asas Black ini menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor, di mana jika 2 buah benda berbeda suhu melakukan kontak, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga tercapai kesetimbangan termal. Nah, asas Black ini berlaku untuk sistem terisolasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem terisolasi? Maksudnya, sistem terisolasi adalah sistem yang mana tidak ada kalor yang masuk maupun keluar dari sistem, sehingga dapat dirumuskan kalor lepas sama dengan kalor terima.
persamaan ini pertama kali diukur oleh seorang ilmuwan Inggris, yaitu Joseph Black, yang kemudian persamaan ini dikenal dengan asas Black. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Nah, kita ketahui bersama bahwa zat ada 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Apabila ketiga zat tersebut diberi kalor, maka zat-zat tersebut akan mengalami perubahan. Nah, pada gambar di samping ada skema tentang perubahan zat. Beranjak dari peristiwa perubahan zat, ada yang namanya kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang digunakan untuk merubah suatu zat. Persamaan yang digunakan ada 2 macam, yaitu Q sama dengan M dikali U dan Q sama dengan M dikali L. Berikut ini grafik hubungan antara kalor dengan suhu dari hasil pemanasan es menjadi uap pada tekanan normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa kalor itu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah. Nah, ada 3 cara agar kalor ini dapat berpindah, yaitu yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Cara yang digunakan ini tergantung pada lingkungannya. Pada konduksi, kalor itu berpindah saat ada kontak fisik, sehingga terjadi transfer energi, namun tidak disertai dengan perpindahan partikel ya. Contohnya seperti ini, ketika kalian mengaduk teh yang panas menggunakan sendok besi, nah, kalor akan berpindah dari teh yang panas menuju ke ujung sendok yang kalian pegang itu. Lama-kelamaan, ujung tempat kamu memegang sendok itu akan terasa panas. Berikut ini persamaan laju konduksi kalor. Cara lain agar kalor dapat berpindah yaitu dengan cara konveksi. Nah, cara konveksi ini mirip dengan cara konduksi. Mereka sama-sama memerlukan kontak antara 2 benda yang saling bersentuhan. Namun, pada cara konveksi ini, media perpindahannya yaitu berupa fluida. Adapun persamaan sistematisnya yaitu sebagai berikut. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya angin darat dan angin laut yang dimanfaatkan nelayan untuk berlayar mencari ikan. Nah, adanya angin darat dan angin laut ini terjadi karena konveksi alami udara. Berikut ini proses terjadinya angin darat dan angin laut. Dan cara yang terakhir agar kalor dapat berpindah yaitu dengan cara radiasi. Nah, pada cara radiasi ini tidak perlu medium seperti sendok ataupun air agar kalor dapat berpindah, karena kalornya itu berpindah melalui gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya seperti pada saat kalian mengeringkan baju pada siang hari menggunakan sinar matahari. Nah, pakaian basah akan menerima radiasi matahari, jadi pakaian kalian menjadi panas. Dan air yang ada di pakaian kalian menguap, sehingga lama-kelamaan pakaian kalian akan menjadi kering. Adapun persamaan laju kalor radiasi yaitu... Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.